Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengertian dan ruang lingkup perencanaan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lani Nurhalimah dan rekan-rekan saya yang bernama Hafifah Indriana dan Yunita Umarni. Nah, di sini juga kami akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang akan kami sampaikan. Nah, yang pertama ada batasan atau pengertian perencanaan bisnis. Yang kedua ada fungsi dan kegunaan perencanaan bisnis. Yang ketiga ada ciri-ciri karakter perencanaan bisnis. Yang keempat ada perencanaan ruang lingkup perencanaan bisnis. Yang kelima ada sistematika penyajian perencanaan. Nah, di poin yang pertama ada batasan atau pengertian perencanaan bisnis. Apa sih batasan atau pengertian perencanaan bisnis? Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan bisnis secara sederhana dan perencanaan bisnis secara umum. Nah, yang pertama ada perencanaan bisnis secara sederhana, yaitu suatu proses dalam berpikir secara logis dan mengambil keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai yang hendak dilakukan. Nah, yang artinya yaitu di sini perencanaan itu kita harus berpikir secara logis. Nah, betul banget. Nah, di dalam perencanaan itu kita harus benar-benar berpikir secara logis dan kita harus berpikir secara masuk akal. Kita tidak boleh merencanakan sesuatu itu dengan main-main atau dengan tergesa-gesa. Kita harus merencanakan bisnis itu dengan matang-matang agar nanti hasil yang didapatkan itu akan berjalan secara sempurna. Nah, dengan kita berpikir secara logis, yang nantinya akan menghasilkan keputusan yang rasional. Nah, di sini dengan kita berpikir secara logis, nah nantinya itu akan mendapatkan keputusannya itu yang benar-benar matang, yang benar-benar akan diterima oleh khalayak. Kita harus berpikir secara logis atau mengambil keputusan itu sebelum kita melakukan berbagai yang hendak dilakukan. Nah, yang kedua, di sini juga ada pengertian secara umum, yaitu suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Nah, yang artinya di sini disebutkan adalah suatu upaya yang dilakukan dalam berbagai hal. Nah, dengan kita merencanakan bisnis ini, maka nanti bisnis yang akan kita jalankan itu akan berjalan dengan sempurna dan akan terarah. Bisnis kita akan lebih termanage dan apapun kelebihan, kekurangan, tantangan, ancaman itu pasti dituangkan di dalam perencanaan dan itu kita harus mengetahui hal-hal apa saja dari hal yang terkecil sampai ke hal yang terbesar. Nah, dengan kita melakukan perencanaan bisnis ini, maka di sini adalah dapat membantu bisnis kita itu berjalan secara lancar karena dari awal sampai akhir bisnis tersebut sudah direncanakan di awal. Yang selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yang bernama Yunita Umarni. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan perencanaan bisnis. 1. Merancang strategi. Strategi tentu perlu dirancang agar sesuai dengan kebutuhan, karena setiap bidang bisnis memiliki strategi berdasar tantangannya sendiri. Dengan memiliki rancangan strategi yang jelas, bisnis menjadi lebih terarah dan terorganisir dengan baik. Jadi, merancang strategi dalam suatu wirausaha sangatlah penting, karena menyangkut sebuah keberhasilan dalam suatu usaha. Jika bisa menentukan suatu strategi, maka dipastikan Anda dapat mempertahankan suatu usaha Anda. Yang kedua, mencari sumber dana. Rencana bisnis yang telah disusun bermanfaat untuk mendatangkan pihak ketiga seperti investor, bank, atau yang lainnya yang akan membantu bisnis yang dijalankan. Artinya, rencana bisnis atau pelengkap proposal yang akan membantu mendatangkan modal usaha. Karena setiap usaha yang akan kita jalankan pasti memerlukan modal, maka mencari sumber dana ini pun sangatlah penting.
Maka dari itu, kita harus bisa mencari sumber dana yang bisa membantu usaha kita tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat. Yang ketiga, memprediksi kemungkinan di masa mendatang. Perencanaan bisnis juga menyertakan gambaran akan kemungkinan di masa depan, baik dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Dengan terciptanya rencana bisnis ini, maka kita akan tahu bagaimana kondisi usaha kita nanti. Dan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan bila rencana ini tidak sesuai dengan harapan kita. Maka dari itu, kita bisa memperbaiki rencana yang kita buat agar bisa menjadi lebih baik dan bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dan meminimalisir risiko kegagalan. Keempat, menaikkan level bisnis. Melalui bisnis plan yang disusun dengan baik, seorang pengusaha bisa meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menaikkan level bisnisnya. Bagi mereka yang sudah menjalankan bisnis juga, mengupdate rencana bisnisnya agar bisa melakukan peningkatan kelas. Saat kamu sudah semakin semangat dalam menggerakkan bisnis, otomatis peluangnya untuk bisa tumbuh dan berkembang akan semakin baik. Bisnis yang baik adalah di mana saat kita menjalankan sebuah bisnis dan bisnis tersebut semakin lama semakin meningkat, maka artinya rencana bisnis yang kita buat itu berhasil. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Hafifah. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan karakteristik perencanaan bisnis, yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama, diatur secara tepat, bertanggung jawab dalam urutan yang tepat, tidak terlalu panjang dan terlalu pendek, memberikan pemahaman yang diharapkan, menjelaskan secara kualitatif dan kuantitatif, menyajikan bukti yang kuat, menggambarkan tim yang berpengalaman, proyeksi keuangan yang dapat dipercaya, dijelaskan dengan mudah dan singkat dalam irama yang baik, adanya kualitas kerja karyawan atau anggota, adanya kesepakatan antara manajer dengan karyawan atau anggota. Selanjutnya, karakter perencanaan bisnis, yaitu diantaranya pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas, fleksibel, stabilitas, ada dalam perimbangan, meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan. Jadi, ciri-ciri dan karakteristik tersebut dapat meningkatkan investor yang datang, karena dengan ciri-ciri dan karakteristik yang jelas, investor akan semakin percaya dan yakin untuk kerjasama ke dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup dalam perencanaan bisnis. Yaitu yang pertama, 1. Perencanaan dari dimensi waktu, meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. 2. Perencanaan dari dimensi spasial yang meliputi ruang dan batas wilayah dengan berskala nasional atau regional yang berskala daerah dan perencanaan tata ruang di kawasan tertentu. 3. Perencanaan dari dimensi tingkatan teknis, perencanaan dalam dimensi ini kita mengenal dengan istilah makro, mikro, sektoral, kawasan, dan perencanaan proyek. 4. Perencanaan dimensi jenis, yaitu yang pertama ada perencanaan dari atas ke bawah, perencanaan dari bawah ke atas, perencanaan menyerong ke samping, perencanaan mendatar, perencanaan menggelinding, dan perencanaan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas. Baik, itu dia tadi ciri-ciri dan karakteristik perencanaan bisnis dan juga ruang lingkup perencanaan bisnis. Materi selanjutnya akan saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, baik, yang terakhir yaitu ada sistematika penyajian perencanaan bisnis. Nah, di dalam sistematika penyajian perencanaan bisnis ini, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan atau ada beberapa tahap yang harus kita pegang dalam bisnis yang kita jalankan. Nah, yang pertama ada ringkasan singkat, yang berisi informasi terkait bisnis yang kita akan jalankan. Nah, di dalam ringkasan singkat ini, kita harus dapat menginformasikan terkait dengan bisnis yang akan kita jalankan. Nah, seperti visi misi. Di dalam bisnis kita harus mempunyai
visi dan misi yang akan kita tuangkan ke dalam perusahaan atau bisnis yang kita akan jalankan. Nah, selain itu, tujuan atau target bisnis kita itu, produk atau jasa apa yang akan kita jual kepada konsumen. Nah, kita harus dapat membuat rencana bisnis dengan semenarik mungkin, agar produk yang kita buat terlihat menarik dan banyak yang menyukainya. Nah, yang kedua ada analisis produk bisnis. Menjelaskan tentang sebuah sistem dalam sistem operasi bisnis. Nah, di sini dari awal sampai akhirnya itu kita harus dapat menjelaskan. Misalnya, dari tahap kita perencanaan, dari kita tahap produksi, sampai barang tersebut bisa didistribusikan kepada pelanggan, dan barang tersebut bisa sampai ke tangan pelanggan itu seperti apa, bagaimana tata caranya, dan bagaimana step-stepnya. Nah, itu harus kita jelaskan. Nah, yang ketiga adalah latar belakang bisnis. Nah, di dalam latar belakang ini biasanya berisi tentang alasan mengapa didirikannya bisnis tersebut, sampai kita merekrut para pekerja untuk bergabung di perusahaan kita. Yang selanjutnya yaitu analisis tenaga kerja. Nah, di dalam analisis tenaga kerja ini, kita harus dapat merincikan tentang tenaga kerja yang diperlukan, seperti kompetensi dan keahlian, juga jumlah tenaga kerja yang diperlukan itu harus benar-benar diperhatikan. Karena keberhasilan atau tidaknya suatu bisnis kita itu tergantung pada bisnis yang akan kita jalani. Maka dari itu, kita harus benar-benar memilih dan memilah para pekerja yang benar-benar berkompetitif, unggul, dan mempunyai keahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh bisnis tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis pemasaran dan pendistribusian. Nah, di dalam rencana bisnis kita juga harus menganalisis pemasaran dan pendistribusian barang yang akan kita produksi. Misalnya target pasar yang akan kita tuju itu siapa, dan kita harus dapat mengetahui target yang dituju dari produk kita itu siapa, dan tren yang berkembang di pasaran itu seperti apa. Nah, kita harus dapat mengetahui dari tren-tren dan kebutuhan atau keinginan daripada konsumen di pasaran, yang nantinya akan berpengaruh terhadap target penjualan yang kita inginkan. Selain dari pemasaran, produk kita juga harus dapat didistribusikan barang kita agar barang kita dapat dinikmati oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada analisis keuangan dan pengembalian modal. Nah, artinya di sini yaitu kita harus dapat mencantumkan proyeksi dari keuangan dari bisnis yang akan kita jalankan. Nah, artinya di sini kita harus mencantumkan pemasukan serta pengeluaran, dan kita juga harus dapat memperhitungkan kapan modal tersebut bisa dikembalikan. Selain itu, kita juga harus dapat mengetahui kapan investasi tersebut bisa dikembalikan kepada investor, dan segala macam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan arus kas atau keuangan dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu rencana ekspansi dan pengembangan bisnis. Nah, investor tersebut biasanya akan melihat satu hal penting di dalam sebuah rencana bisnis, yakni rencana ekspansi serta juga pengembangan usaha. Seberapa serius sih kalian mengembangkan usaha tersebut? Nah, apa saja yang kemudian akan dilakukan serta strategi pengembangan bisnis apa saja yang akan dilakukan? Yang terakhir yaitu ada analisis resiko bisnis. Nah, di dalam macam usaha pasti terdapat resiko. Adapun segala bentuk resiko bisnis yang mungkin saja datang di tengah jalan ialah seperti resiko operasional, resiko keuangan, resiko saat berproduksi, serta lain sebagainya. Analisis tersebut kemudian tidak hanya seputar identitas resiko saja, namun juga strategi kalian yang akan membuka usaha, namun juga strategi yang akan kalian hadapi di dalam mengatasi dampak dari resiko yang akan datang. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.